Camera speed. Sound production, take one. Perang Salib adalah salah satu peristiwa paling kontroversial, fenomenal, dan juga menarik untuk dibahas oleh setiap kalangan. Sudah banyak sejarawan yang membahas kisah ini, mulai dari sejarawan Muslim, Eropa, bahkan sampai sejarawan Amerika. Kisah ini pun juga dapat dinikmati oleh setiap kalangan dikarenakan alurnya yang unik, heroik, dan juga banyak mengubah arah sejarah hingga membentuk dunia pada saat ini. Setiap peristiwa pasti memiliki tokoh utamanya, dan di kisah ini tokoh utamanya adalah Salahuddin Al-Ayyubi, seorang Kurdi yang berhasil menyatukan kembali dunia Islam dan menaklukkan kembali salah satu kota suci dalam agama Islam, yaitu kota Yerusalem. Dan inilah biografi Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin terlahir dari keluarga Kurdi terkemuka. Pada malam kelahirannya, ayahnya Najmuddin Ayyub mengumpulkan keluarganya dan pindah ke Aleppo. Di sana, ia melayani Imaduddin Zanki bin Aksonkur, gubernur Turki yang berkuasa di Suriah Utara. Tumbuh di Baalbek dan Damaskus, Salahuddin tampaknya adalah pemuda yang tidak istimewa, dengan selera yang lebih besar untuk studi agama daripada pelatihan militer. Salahuddin tumbuh di tengah-tengah didikan istana keluarga Zanki. Ia berjuang bersama Nuruddin Zanki untuk menaklukkan Edessa. Lalu setelah itu ia ikut bergabung bersama pamannya, yaitu Asaduddin Shirkuh, yang merupakan salah satu panglima dari Nuruddin Zanki. Karir militer Salahuddin dimulai di bawah pengawasan pamannya Asaduddin Shirkuh. Pada tahun 1163, Wazir Khalifah Fatimiyah Al-Adid, Sawar, diusir dari Mesir oleh saingannya Dirham. Dia meminta dukungan militer dari Nuruddin, dan pada tahun 1164, Nuruddin mengirim Shirkuh untuk membantu Sawar dalam ekspedisinya melawan Dirham. Peran Salahuddin dalam ekspedisi ini kecil, dan diketahui bahwa dia diperintahkan oleh Shirkuh untuk mengumpulkan perbekalan dari Baalbek sebelum pengepungannya oleh pasukan gabungan tentara Salib dan pasukan Shawar. Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan Shirkuh, dan Salahuddin dianggap telah membantu Shirkuh dalam salah satu kemenangan paling luar biasa dalam sejarah yang tercatat. Salahuddin dan Shirkuh kemudian bergerak menuju Alexandria, di mana mereka disambut, diberi uang, senjata, dan tempat tinggal. Dihadapkan oleh gabungan tentara pasukan Salib dan Mesir yang berusaha mengepung kota, Shirkuh membagi pasukannya. Dia dan sebagian besar pasukannya mundur dari Alexandria, sementara Salahuddin diberi tugas menjaga kota tersebut. Dalam waktu singkat, Salahuddin menjadi salah satu tangan kanan paling diandalkan oleh Shirkuh. Ketika Shirkuh wafat pada tahun 1169, Salahuddin secara otomatis menggantikan posisinya sebagai gubernur Mesir di bawah otoritas Nuruddin yang memerintah dari Aleppo. Posisi Salahuddin semakin meningkat ketika pada tahun 1171 ia berhasil menghapuskan kekhalifahan Syiah Fatimiyah yang lemah dan juga tidak populer dari Mesir, dan memproklamirkan kembalinya Islam Sunni di wilayah tersebut. Meskipun secara teoritis ia tetap menjadi pengikut dari Nuruddin, namun hubungan ini berakhir ketika pada tahun 1174 Nuruddin Zanki wafat. Dengan menggunakan harta kekayaannya yang banyak dari pertaniannya di Mesir, Salahuddin segera pindah bersama pasukan kecilnya dari Mesir menuju Suriah untuk mengklaim Mesir atas nama putra muda mantan
tuan rajanya. Namun dia segera meninggalkan klaim ini, dan sejak tahun 1171 hingga tahun 1186 ia dengan bersemangat menyatukan kembali seluruh wilayah muslim di Suriah, Mesopotamia Utara, Palestina, dan juga Mesir. Hal ini ia capai dengan diplomasi yang terampil dan juga militer yang cepat dan tegas bila diperlukan. Lambat laun reputasinya sebagai penguasa yang adil, murah hati, bijaksana, dan berbudi luhur tetapi tegas mulai tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Salahuddin juga berhasil mengubah keseimbangan kekuatan militer dengan menyatukan dan mendisiplinkan sejumlah besar kekuatan. Ketika akhirnya pada tahun 1187 ia mampu mengerahkan kekuatan penuhnya untuk berjuang melawan kerajaan-kerajaan tentara salib. Pada tanggal 4 Juli tahun 1187, Salahuddin menjebak dan menghancurkan dalam satu pukulan seluruh pasukan tentara salib yang kelelahan dan kehausan di Hattin, sebuah lembah dekat Danau Tiberias di utara Palestina. Kerugian yang diderita oleh tentara salib dalam pertempuran yang satu ini sangat besar, sehingga kaum muslimin dengan cepat mampu menguasai hampir seluruh kerajaan Yerusalem, kota Acre, Beirut, Sidon, Nazaret, Kaisarea, Nablus, Jaffa, dan Ashkelon jatuh dalam waktu 3 bulan. Namun pencapaian tertinggi Salahuddin dan pukulan telak bagi gerakan pasukan salib pada saat itu terjadi pada tanggal 2 Oktober tahun 1187, di mana ketika itu Salahuddin berhasil menaklukkan kembali kota Yerusalem setelah 88 tahun berada di tangan kaum Frank. Salahuddin ketika itu berniat untuk membalaskan atas pembantaian yang dilakukan oleh kaum Frank terhadap umat muslim ketika mereka berhasil menaklukkan kota Yerusalem pada tahun 1099. Tetapi Salahuddin lebih memilih atau lebih menyetujui untuk membiarkan mereka membeli kebebasan mereka dengan syarat para pembela Kristen tidak mengganggu kebebasan kaum muslimin. Keberhasilannya yang tiba-tiba ini terhenti ketika dia gagal menaklukkan kota Acre, salah satu kota strategis di pesisir Mediterania. Momentum ini dimanfaatkan oleh Barat untuk melancarkan perang salib ketiga. Disinilah rivalitas terkenal terjadi antara Salahuddin Al-Ayyubi dengan Raja Inggris, Richard the Lionheart. Setelah bermusim-musim kampanye yang panjang telah ia lewati, Salahuddin pun akhirnya wafat. Sementara itu kerabat-kerabatnya sudah mulai memperebutkan bagian-bagian dari kerajaannya. Teman-temannya menemukan ketika Salahuddin wafat, ia tidak meninggalkan cukup uang untuk membiayai kuburannya sendiri. Alih-alih membangun kerajaan terpusat, Salahuddin justru mendirikan kepemilikan turun-temurun di seluruh wilayah tanahnya, membagi-bagikan kerajaannya kepada kerabat-kerabatnya dengan anggota keluarga yang memimpin wilayah dan kerajaan semi-otonom. Meskipun para pangeran atau amir ini memiliki utang kesetiaan kepada Sultan Ayyubiyah, tetapi mereka mempertahankan kemerdekaan relatif di wilayah mereka sendiri. Sistem yang telah dibangun Salahuddin pada kerajaannya inilah yang menjadi penyebab kemunduran dinasti Ayyubiyah. Pasca wafatnya Salahuddin, para putra Salahuddin saling berebut wilayah satu sama lain. Mereka merasa tidak puas dengan wilayah yang telah dibagi. Hingga akhirnya perpecahan inilah yang menyebabkan kejatuhan dinasti Ayyubiyah hingga akhirnya runtuh pada tahun 1341 Masehi setelah 171 tahun berdiri.